Bab 1909, Emas, Empyrean, Ascendan. Sekte Iblis Dao berada di bagian barat laut benua Iblis Hijau dan dibangun di atas rawa. Itu adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur, yang berarti mereka memiliki kekuatan puncak kultivator Void Tribulan tahap akhir. Hanya dengan kekuatan seperti ini sebuah sekte bisa menjadi terkenal di daratan seperti benua timur. Di benua astral abadi, siapapun yang telah melangkah ke tahap Void Tribulan dapat dianggap sebagai yang mulia. Bahkan para penggarap Void Tribulan tahap akhir dianggap sebagai yang mulia. Hanya mereka yang sangat dekat dengan puncak Void Tribulan tetapi tidak mampu melewati celah yang bisa disebut Golden Exalt. Jika seseorang bisa menembus puncak Void Tribulan, maka mereka akan menjadi False Empyrean Exalt, atau disebut saja Empyrean Exalt. Bahkan para Grand Empyrean memperhatikan para pembudidaya ini. Para Grand Empyrean tidak hanya bersikap sopan, mereka juga akan menghabiskan banyak upaya untuk menarik mereka ke pihak mereka. Bagaimanapun, Empyrean Exalt adalah orang terkuat di bawah Grand Empyrean. Ada konflik di antara para Grand Empyrean, tetapi mereka tidak mau bertindak secara pribadi. Lagi pula, jika mereka bertarung, konsekuensinya akan terlalu berat. Kecuali jika benar-benar diperlukan, para Grand Empyrean tidak akan saling bertarung. Saat itu, Dao Yi dan Xuan Luo sedang berebut wilayah. Namun, tak satu pun dari mereka bisa berbuat banyak terhadap satu sama lain. Akibatnya, konflik antar Grand Empyrean bergantung pada jumlah dan kekuatan Empyrean Exalt di bawah mereka. Dapat dikatakan bahwa Empyrean Exalt dapat memperoleh kejayaan dan status yang tak terbayangkan di benua astral abadi. Mereka akan mendapatkan perhatian dan perawatan dari seorang Grand Empyrean. Rumor mengatakan bahwa alasan Empyrean Exalt disebut False Empyrean Exalt adalah karena ada lapisan lain antara Empyrean Exalt dan Grand Empyrean. Alam ini disebut Ascendan Empyrean. Penggarap pada tingkat ini telah melampaui puncak Void Tribulan dan sangat langka bahkan di bawah Grand Empyreans. Sejak zaman kuno, tidak banyak pembudidaya yang bisa mencapai Empyrean Exalt. Bahkan lebih sedikit lagi yang mampu melewati Empyrean Exalt dan mencapai Ascendan Empyrean. Rumor mengatakan bahwa Luo Yunhai dari Sekte Jiwa Agung adalah seorang Ascendan Empyrean dan itulah mengapa dia berani menantang Grand Empyrean Dao Yi. Namun, orang ini terlalu sombong dan ada konflik tak diketahui di antara mereka yang memaksa Grand Empyrean Dao Yi membunuhnya. Namun, Grand Empyrean Dao Yi membiarkan jiwanya kembali ke Sekte Jiwa Hebat sebelum Grand Empyrean Dao Yi mengagumi bakatnya. Sejak lahirnya benua banteng surgawi, orang luar hanya mengetahui tentang Ascendan Empyrean yang muncul di sana. Keagungan emas, keagungan Empyrean, keagungan Empyrean, Empyrean Agung. 4 gelar berbeda mewakili 4 puncak kekuatan berbeda. Sekte Jiwa Agung memiliki banteng hijau leluhur tua dan seorang Empyrean Ascendan bernama Luo Yunhai yang berani menantang seorang Empyrean Agung. Meski sudah lama sekali, namun ketenarannya masih ada hingga saat ini. Green Bull yang terhormat adalah Golden Exalt dan dia memiliki tubuh esensi sejati. Seiring dengan mantra misterius Sekte Jiwa Agung, Sekte Jiwa Agung adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi, dan peringkat mereka tinggi. Adapun Sekte Guiyi, mereka tidak memiliki Golden Exalt. Bahkan Master Sekte hanyalah seorang kultivator Void Tribulan tahap akhir.
Ada celah surgawi yang tidak bisa dia lewati antara dirinya dan seorang kultivator Void Tribulan tahap akhir. Meskipun demikian, Sekte Guiyi memiliki lebih dari 5 orang pada tahap akhir Void Tribulan, dan mereka memegang posisi penting. Sekte ini juga mewarisi baju zirah kuno yang terkenal. Void Tribulan Exalt tahap akhir yang mengenakan armor ini dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jika mereka mengorbankan kekuatan hidup, mereka bisa melepaskan kekuatan itu untuk bertarung melawan Golden Exalt. Keberadaan baju besi inilah yang menempatkan sekte tersebut dalam posisi yang canggung. Karena kenyataan bahwa kekuatan hidup perlu dikorbankan, armor itu tidak bisa dipakai lebih dari 3 kali. Setelah 3 kali penggunaan, salah satunya akan mati. Namun, Sekte Guiyi memiliki 5 orang yang bisa memakai baju besi, yang membuat mereka memenuhi syarat untuk menjadi salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi. Sedangkan untuk Sekte Devil Dao, master sekte mereka adalah puncak tahap akhir Void Tribulan Golden Exalt. Kultivasinya yang kuat membuatnya terkenal di seluruh benua timur. Namun, dibandingkan dengan Banteng Hijau terhormat, meskipun keduanya adalah yang mulia emas, Banteng Hijau terhormat memiliki tubuh aslinya, sehingga master sekte-sekte Dao Iblis bukanlah tandingannya. Namun, Sekte Dao Iblis tidak lemah di antara 9 sekte dan 13 faksi. Selain master sekte Golden Exalt, mereka memiliki 4 Void Tribulan Exalt, tapi yang paling penting, mereka masih memiliki leluhur di luar sekte. Nenek moyang iblis Dao Sekte adalah Empyrean Exalt. Dia tidak peduli dengan sekte tersebut dan tidak menyembah kuil kalajengking setan hijau. Dia hanya peduli dengan budidayanya sendiri, dan 13.000 tahun yang lalu, dia direkrut oleh Grand Empyrean Daoyi. Dengan leluhur seperti ini, Sekte Iblis Dao telah menjadi terkenal di seluruh benua timur dan memegang posisi kepemimpinan di benua Iblis Hijau. Namun, kesetiaan leluhur ini kepada Sekte Dao Iblis telah sangat melemah seiring dengan meningkatnya tingkat kultivasinya. Dia tidak akan peduli dengan pertempuran kecil dan tidak peduli berapa banyak orang yang mati, selama akar Dao mereka masih ada. Tetapi jika seseorang ingin menghancurkan akar Dao Sekte Dao Iblis, maka demi dirinya sendiri, dia akan melanjutkan masalah ini. Semua ini dicatat di peta cangkang kura-kura yang diberikan leluhur tua Banteng Hijau kepada Wang Lin. Di benua timur, hanya ada 7 Empyrean Exalt yang tersisa. Saya bertanya-tanya, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, tingkat kultivasi apa yang akan saya capai jika saya menggunakan pelindung jiwa Banteng Surgawi? Saat badai menyapu ke depan, Wang Lin berdiri di sana dengan tangan di belakang punggung dan matanya bersinar. Saya bisa mengabaikan Golden Exalt, Empyrean Exalt, saya belum pernah bertarung melawan apapun, tapi saya benar-benar ingin melakukannya. Rambut putih Wang Lin berkibar. Dia melambaikan lengan bajunya dan pakaiannya menutupi kepalanya. Dari jauh, Wang Lin tampak mengenakan jubah putih yang menutupi wajahnya bahkan rambut putihnya. Dia mengeluarkan aura misterius dan kuno. Sekte Dao Iblis tertutup kabut sehingga mustahil untuk melihat ke dalam. Sekte Iblis Dao dulu memiliki lebih dari 100.000 murid. Namun, setelah lebih dari 100 tahun perang, hanya tersisa 30.000 orang, namun kekuatan mereka tidak berkurang banyak. 4 penggarap Void Tribulan tahap akhir masih hidup. 2 orang berada di benua Banteng Surgawi, mengelola medan perang, sementara 2 orang tetap menjaga sekte tersebut.
Master Sekte Iblis Dao Sekte telah melakukan budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia sepertinya berusaha mencapai Empyrean Exalt dan masih belum keluar. Karena Sekte Dao Iblis kehilangan banyak penggarap, formasi sekte masih aktif untuk melindungi sekte dan mencegah kecelakaan. Seluruh Sekte Iblis Dao berada di dalam kabut ini, dan dibangun di atas rawa besar. Mereka telah membawa gunung-gunung untuk mengisi rawa-rawa untuk menciptakan gunung-gunung surgawi ini. Mereka telah mengubah batu-batu yang mereka peroleh menjadi lempengan-lempengan dan meletakkannya di rawa sehingga para murid dapat berjalan di rawa seperti tanah datar. Sekte Iblis Dao sangat besar. Dari jauh, mustahil untuk melihat ujungnya. Pegunungan dan paviliun membentuk susu nan yang mengelilingi inti sekte tersebut. Pusat sekte itu bukanlah rawa, melainkan danau. Danau itu sangat jernih, cukup untuk melihat dasarnya. Ada riak-riak di dalam danau seolah-olah ada makhluk surgawi yang tinggal di dalamnya. Ada sebuah pulau kecil di tengah danau. Itu adalah tempat yang akan dikunjungi oleh Master Sekte Iblis Dao Sekte untuk budidaya pintu tertutup dan di mana sekte tersebut menyimpan mantra mereka. Di luar Sekte Dao Iblis, Wang Lin dengan tenang berdiri di langit di luar kabut. Jubah putih di sekelilingnya menutupi wajahnya tetapi tidak bisa menutupi dinginnya matanya. Dia menatap Sekte Dao Iblis, dan rasa dingin di matanya berubah menjadi niat membunuh. Sudah lama sekali sejak saya menghancurkan akar Dao sebuah sekte dan memusnahkan seluruh sekte, gumam Wang Lin. Meskipun Wang Lin menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, dia tidak suka pembantaian. Faktanya, seiring dengan peningkatan level kultivasinya, kecuali dia dipaksa, atau ditempatkan dalam situasi hidup atau mati, dia jarang membunuh. Namun, dia dipenuhi dengan niat membunuh saat ini. Pertama, di perbatasan benua bumi Meng, seluruh sekte iblis Dao telah pergi untuk menghentikan Wang Lin pergi dengan damai. Mereka semua menuduhnya seolah-olah mereka gila. Saat mereka memburunya, mereka membuang kepala-kepala itu. Meskipun Wang Lin tidak merasakan hubungan apapun dengan kepala-kepala itu, mereka adalah para penggarap yang telah bertarung bersamanya di Extreme Sky Prairie. Mereka mati karena Wang Lin melihat bagaimana sekte Dao Iblis melemparkan kepala ke arahnya. Wang Lin menutup matanya. Dia bisa melihat ekspresi menyedihkan dan mata penuh keputusasaan dari kepala itu. Dan dia mendengar suara ganas itu bergema. Apakah kamu tidak menyukai kepala manusia? Ini adalah hadiah pertama yang diberikan oleh Sekte Iblis Dao kepadamu. Aku suka kepala manusia, aku memang menyukainya. Wang Lin membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Ditangkap oleh Master Sekte-Sekte Dao Iblis dan penderitaan yang dia alami di kuil kala jengking tidak dapat dibayar dengan membunuh satu orang. Karena seluruh Sekte Iblis Dao datang untuk menghentikannya saat itu, dia akan menghancurkan seluruh Sekte Iblis Dao hari ini. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika Anda ingin menyalahkan sesuatu, salahkan bahwa Anda adalah bagian dari Sekte Dao Iblis. Wang Lin memiliki niat membunuh yang mengerikan, tapi dia tidak dengan santai mengungkapkannya. Namun, ketika dia melakukannya, niat membunuhnya sangat menggemparkan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai ke arah Sekte Dao Iblis di kejauhan. Lautan api muncul dan berubah menjadi 99 naga api. Mereka mengitari Sekte Dao Iblis dan menyegelnya sepenuhnya. Tak lama kemudian, guntur muncul, membentuk jaring.
Ia memasuki segel api untuk membentuk penghalang yang ketat. Setelah guntur, sejumlah besar batasan muncul, menyebabkan guntur dan api menyatu membentuk segel dan penindasan yang kuat. Setelah melakukan semua ini, Wang Lini mengangkat kepalanya dan berjalan menuju Sekte Iblis Dao. Setiap langkahnya menyebabkan gemuruh yang menggema di seluruh dunia. Niat membunuh yang mengerikan datang dari tubuh Wang Lin dan mendekati Sekte Dao Iblis. Bab 1910, Bencana Sekte Setan Dao. Tindakan Wang Lin terlihat sangat mencolok, namun dengan kekuatannya saat ini, dia diam-diam menyelesaikan semuanya dalam sekejap. Pada saat ini dia dengan tenang berjalan menuju kabut dan tanpa jeda berjalan ke dalam formasi. Saat dia memasuki formasi, suara gemuruh menggema di seluruh dunia dan masuk ke dalam Sekte Dao Iblis. Sebagian besar dari lebih dari 30.000 petani sedang bercocok tanam. Ketika gemuruh-gemuruh bergema, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka dengan cepat terbang dan melihat ke langit. Kabut di langit bergemuruh hebat dan sepertinya ada 18 bayangan yang mengelilingi satu orang. Saat mereka menyerang, suara gemuruh bergema. Serangan musuh. Semua kultivator langkah ketiga, atur formasi. Suara cemas datang dari sebuah gunung di bagian utara sekte tersebut. Segera, awan merah mendekat, dan ada seorang pria parubaya berjubah merah di dalam. Saat dia muncul, dia langsung melambaikan lengan bajunya. Awan merah di sekelilingnya terbang menuju kabut di langit. Pada saat yang sama, lusinan sinar cahaya terbang keluar dari Sekte Dao Iblis. Setiap sinar cahaya adalah kultivator langkah ketiga. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua memasang ekspresi serius. Setelah mereka muncul, mereka memasuki kabut untuk memimpin formasi dan mencegah orang luar masuk. Tak lama setelah itu, seberkas cahaya keemasan datang dari bagian selatan Sekte Dao Iblis. Cahaya keemasan berubah menjadi seorang lelaki tua di samping lelaki berjubah merah. Dia menatap langit dengan muram dan matanya menunjukkan tatapan dingin. Kamu berani menerobos formasi perlindungan sekte-sekte Dao Iblisku. Orang tua ini ingin melihat siapa yang berani begitu berani. Dengan itu dia menyerbu ke dalam kabut di langit. Di dalam kabut, Wang Lin mengenakan jubah putihnya dan perlahan berjalan ke depan. Di depannya, 18 sosok meraung dan bergegas ke arahnya. Mereka masing-masing mengeluarkan aura yang menakutkan. Saat 18 bayangan mendekat, Wang Lin mengungkapkan tatapan dingin di balik jubahnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambai. Wang Lin dengan tenang berkata, "Surga merobek." Saat kata-katanya bergema, langit cerah di atas Sekte Dao Iblis mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Saat gemuruh-gemuruh bergema, celah besar muncul di langit. Dua lengan raksasa merobek celah itu dan mengulurkan tangan. Kedua lengan ini sangat besar, seolah-olah beberapa gunung telah menyatu menjadi satu. Setelah lengan keluar dari celah, mereka meraih kabut yang mengelilingi Sekte Dao Iblis. Kabut tersebut awalnya tidak padat, namun setelah dipegang oleh kedua lengannya, kabut tersebut tampak berbentuk padat dan tertahan di tempatnya. Saat kedua lengan raksasa itu menangkap kabut, mereka tanpa ampun merobeknya. Hal ini menyebabkan gemuruh yang menggelegar bergema di seluruh dunia. Kabut itu terbelah dua oleh dua lengan raksasa di atas Sekte Dao Iblis. Gemuruh menggelegar bergema. Kabut yang terbelah menjadi dua didorong ke samping oleh lengan raksasa itu.
Hal ini memungkinkan sisa sinar matahari menyinari sekte Dao Iblis yang tidak lagi memiliki perlindungan apapun. Adegan ini disaksikan oleh lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Iblis Dao. Mereka semua menatap ini dengan tercengang. Hati mereka bergetar dan mereka sangat ketakutan. Sejak formasi itu dibuat, tidak ada yang pernah menyerangnya. Itu telah dihancurkan beberapa kali sebelumnya, tapi tidak pernah dihancurkan dengan cara yang begitu mengejutkan hingga membuat kulit kepala semua orang tergelitik. Saat formasi kabut terkoyak oleh lengannya, jeritan menyedihkan datang dari dua kelompok kabut. Lusinan kultivator langkah ketiga yang telah memasuki kabut semuanya bergegas keluar dan semuanya terbatuk-batuk darah. Beberapa tubuh mereka langsung meledak menjadi tumpukan daging dan darah. Jelas sekali mereka tidak bisa menahan kekuatan Dua lengan raksasa itu. Ada juga lelaki tua berjubah emas yang masuk ke dalam kabut. Dia pun lolos dari kabut dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menatap langit dengan ketakutan di matanya. Dia tahu betapa kuatnya formasi itu. Formasi ini cukup kuat untuk memblokir kekuatan penuh dari Golden Exalt, tetapi pada saat ini, formasi itu dengan mudah terbelah menjadi dua. Arti dari adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah emas itu gemetar. Dia, berapa tingkat kultivasinya? Saat sinar matahari yang tersebar turun, ada sosok berjubah putih yang berdiri diam di sana. Ada tatapan dingin yang tersembunyi di balik jubah yang menatap lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Dao Iblis yang terkejut. Orang tua yang dirampok itu menekan tubuhnya yang gemetar dan meraung. "Siapa Anda, Tuan? Mengapa kamu membobol sekte Dao Iblisku dan menghancurkan formasi sekte kami?" Sekte Iblis Daoku adalah salah satu dari 9 sekte dan 13 faksi di benua timur dan kami memiliki leluhur Empyrean Exalt. Tuan, Anda menyembunyikan wajah Anda dan bergegas ke sini. Anda menaruh dendam pada siapa? Selain lelaki tua itu, hati lelaki parubaya berjubah merah itu juga bergetar. Meskipun dia berada di tahap akhir dari Void Tribulan, tapi bahkan dia tidak bisa menembus formasi kabut, apalagi menghancurkannya di istana yang begitu mengejutkan. Jika keduanya seperti ini, tidak perlu membicarakan tentang lusinan pembudidaya langkah ketiga yang baru saja lolos dari kematian. Mereka semua memandang Wang Lin dengan ketakutan di mata mereka. Lebih dari 30.000 pembudidaya sekte Dao Iblis semuanya sepertinya lupa cara bernapas. Saat mereka menatap ke langit, rasa takut memenuhi tubuh mereka dan mereka mulai gemetar. "Apakah kamu melupakanku? Tapi aku masih mengingatmu." Wang Lin berdiri di langit dan tatapannya menyapu kerumunan di bawah sebelum mendarat di pulau di danau yang jauh. Setelah Wang Lin berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan mengangkat jubah yang menutupi wajahnya, memperlihatkan rambut putih dan wajahnya yang dingin. Dia melihat ke bawah. "Ini baru 100 tahun. Kalian semua harus ingat pembantaian di dekat benua Bumi Meng. Apakah kamu mengenaliku sekarang?" Saat Wang Lin mengangkat jubahnya, mata lelaki tua berjubah emas itu dipenuhi rasa tidak percaya. Wang Lin. Dia segera mengenali Wang Lin. Dia tidak bisa melupakan pembantaian mengejutkan di perbatasan benua Bumi Meng. Sekte Iblis Dao telah mengirimkan sejumlah besar pembudidaya, dan sebagian besar dari mereka telah dibunuh olehnya. Jika bukan karena Master Sekte yang bertindak pada akhirnya, akan sangat sulit untuk menangkap orang ini. Itu dia, pria parubaya berjubah merah tersentak dan juga mengenali Wang Lin. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran saat itu.
Dia telah melihat betapa kuatnya Wang Lin ketika dia menjadi gila. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh sesama anggota sekte dan melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Wang Lin. Wang Lin, itu dia. Bukankah dia ditangkap oleh Master Sekte lebih dari 100 tahun yang lalu dan dikirim ke kuil Kalajengking? Dia belum mati. Itu sebenarnya dia. Saat itu, di tepi benua bumi Meng, dia membantai sungai darah. Sekte Dao Iblisku mengirimkan sejumlah besar kultivator dan bahkan Master Sekte bertindak untuk menangkapnya. Bukan hanya 2 kultivator Void Tribulan tahap akhir yang mengenalinya. Beberapa dari puluhan kultivator langkah ketiga juga mengenalinya. Orang-orang yang mengenalinya adalah orang-orang yang berpartisipasi dalam pertempuran itu. Saat itu, aku berkata, Wang Lin menarik pandangannya dan mengangkat tangan kanannya. Rasa sakit yang luar biasa datang dari tangan kanannya dan tangan kanannya mengeluarkan aura yin yang kuat. Jika aku melarikan diri, Wang Lin bergumam saat ujung pedang yin menjulur dari telapak tangan ini. Aku akan membuat sekte Dao Iblis, bila yin dengan cepat bertambah panjang, tapi ini bukanlah akhir, itu terus berkembang. Hilang dari benua Aster, Al-Abadi, seluruh sekte akan dihancurkan dan namanya akan hilang. Bila yin panjangnya hampir 30 kaki dan bahkan lebih tinggi dari Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan matahari menyinari bilahnya, menjadikannya cahaya putih yang dingin. Energi yin yang mengerikan mengelilingi Wang Lin. Saat pedang yin muncul, Wang Lin menyerang para penggarap di bawah. Kecepatannya lebih cepat dari kilat. Dia tidak perlu menggunakan mantra hebat apapun, karena dia akan menggunakan pedang ini untuk membantai seluruh sekte. Dengan cara ini, dia bisa membangun kembali menara kepala. Ekspresi lelaki tua berjubah emas itu berubah drastis. Dia merasakan aura menakutkan dari tubuh Wang Lin dan merasakan perasaan yang membuat hatinya bergetar. Namun, dia tidak bisa mundur. Sebagai kultivator Void Tribulan tahap akhir dari Sekte Dao Iblis, dia tidak bisa lepas dari pertempuran ini. Pada saat ini, dia meraung dan menyerang Wang Lin dengan pria paruh baya berjubah merah. Keduanya bekerja sama untuk melawan Wang Lin. Dengan kekuatan Wang Lin saat ini, dia tidak perlu mengenakan pelindung jiwa untuk mengancam para penggarap Void Tribulan tahap akhir. Saat 2 penggarap Void Tribulan tahap akhir mendekat, pedang yin milik Wang Lin ditebang. Membunuh. Raungan mengejutkan keluar dari mulutnya. Membunuh. Di belakangnya, tubuh 5 elemen aslinya muncul dan juga mengangkat pedang yin-nya. Untuk pertama kalinya, ia juga mengeluarkan suara gemuruh yang sama seperti Wang Lin. Membunuh. Di belakang tubuh sejati 5 elemen berdiri tubuh sejati esensi guntur. Guntur Yin Blade naik ke udara dan raungan ketiga bergema. 3 raungan, bunuh, bergema membentuk gelombang suara yang mengejutkan. Suara ini menggantikan semua suara lain di dunia dan mengguncang hati semua pembudidaya di Sekte Dao Iblis. Hal ini juga menyebabkan seluruh perhatian mereka tertuju pada 3 sosok yang mendekat dengan cepat di bawah matahari. Bab 1911, Pertempuran terakhir antara 2 benua. Saat Wang Lin merobek perlindungan Sekte Dao Iblis dan mengangkat pedang yin, perang di benua banteng surgawi mencapai puncaknya. Perang yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun semakin meluas seiring berjalannya waktu. Puluhan juta kilometer wilayahnya dilanda perang. Perang ini telah mempengaruhi sebagian besar benua surgawi banteng.
Sejumlah besar penggarap benua setan hijau telah menyeberangi Laut Pil yang kosong dan memasuki benua banteng surgawi di bawah kepemimpinan penggarap langkah ketiga dan bahkan yang mulia. Banyak lapisan perlindungan di benua banteng surgawi telah runtuh, dan mereka telah membantai hingga ke intinya. Para penggarap benua setan hijau telah membentuk dua pasukan dan telah mengepung Sekte Guiyi dan Sekte Jiwa Hebat untuk pertempuran terakhir ini. Dua dari tiga leluhur emas agung dari benua setan hijau berkumpul di luar Sekte Jiwa Agung. Sedangkan untuk Sekte Guiyi, ada banyak yang mulia yang memimpin para penggarap benua setan hijau dalam pembantaian. Pertempuran ini hanya berlangsung selama 100 tahun, namun intensitasnya belum pernah terjadi sebelumnya. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya dari kedua benua telah meninggal. Para penggarap tingkat ketiga telah tumbang, yang mulia telah tumbang, dan terlalu banyak penggarap biasa yang telah tumbang. Namun, selama perang antara dua benua ini, beberapa orang tanpa nama bersinar seperti bintang dan menjadi terkenal di kedua benua, atau mereka yang sudah terkenal menjadi lebih kuat dalam perang ini. Di pihak benua banteng surgawi, Yun Yifeng adalah orang yang seperti itu. Dia telah membunuh banyak kultivator komponen iblis hijau dan mencapai tingkat kultivasi yang tinggi dengan pengiris jiwa 8 bilah untuk menjadikan dirinya terkenal. Beberapa bulan yang lalu, dia meninggalkan kuil Kalajengking dan kembali ke benua banteng surgawi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir ini. Selain dia, Tang Jia dan Edge Cloud juga menjadi terkenal karena pelindung jiwa banteng surgawi. Beberapa orang dari Sekte Jiwa Agung telah bangkit juga dan menjadi cahaya paling terang di samping leluhur lama. Benua setan hijau juga memiliki penggarap seperti ini, seperti Void Cloud, yang telah dibunuh Wang Lin 2 kali. Tubuh aslinya masih berada di benua banteng surgawi, karena Wang Lin hanya membunuh avatarnya. Budidaya pedang Void Cloud sangat luar biasa dan telah menarik perhatian semua orang di sini. Di bawah Void Cloud, ada beberapa orang lagi, dan bersama dengan orang-orang yang muncul di benua banteng surgawi, kurang dari 20 orang ini sekarang menjadi pemimpin perang ini. Seolah-olah tujuan dari pertempuran ini adalah untuk menyoroti kejayaan kurang dari 20 petani ini. Perang ini terus dilakukan oleh Sekte Jiwa Agung dan Sekte Guiyi. Ke-16 penggarap dari kedua belah pihak melepaskan kekuatan penuh mereka seolah-olah medan perang adalah panggung untuk mereka tampil. Wang Lin masih berada di dalam Sekte Dao Iblis. Wang Lin tidak ingin menunjukkan dirinya, dia hanya ingin membalas dendam, tetapi dengan melakukan ini, dia mengungkapkan cahayanya sendiri. Jika ada yang memperhatikan perang antara dua benua, mereka pasti tidak akan mengabaikan Wang Lin. Apa yang dilakukan Wang Lin bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 16 orang jenius itu, dia benar-benar menekan mereka. Dia melompat ke udara dan mengangkat pedang Yin di tangannya. Di belakangnya, tubuh sejati 5 elemen dan tubuh sejati esensi guntur juga mengangkat pedang Yin mereka dan menebas pria tua berjubah emas dan pria berjubah merah yang datang. Ketiga sosok itu cemerlang di bawah matahari dan langsung mendekat. 3 raungan yang menggemparkan surga menggantikan semua suara di dunia dan menyerap perhatian penuh dari 30.000 pembudidaya di bawah. Seolah-olah waktu telah berhenti saat ini. Pertempuran ini akan membuat Wang Lin terkenal di benua astral abadi. Pertarungan ini akan membuat nama Wang Lin naik di benua astral abadi. Melawan 2 Void Tribulan Exalt saja sudah cukup untuk mengejutkan siapapun. Mereka adalah Void Tribulan Exalt sejati,
dan meskipun mereka mungkin tidak pernah menjadi Golden Exalt, mereka masih merupakan Void Tribulan Exalt yang menakutkan yang dikagumi semua orang. Salah satu dari mereka jauh lebih kuat daripada penguasa surgawi 7 warna. Siapapun di antara mereka bisa saja membunuh penguasa surgawi 7 warna semudah mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Hari ini, keduanya menyerang sekaligus, jadi bagaimana mungkin pertarungan ini tidak mengejutkan semua orang. Bilal Yin menyapu dan langsung mendekati pria berjubah emas itu. Gemuruh menggelegar bergema saat pedang yang ditutupi energi Yin bertabrakan dengan lelaki tua berjubah emas itu. Orang tua berjubah emas itu mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Tangannya membentuk segel dan kemudian dia membuang semua hartanya. Semua harta karun ini mengeluarkan aura yang kuat, dan pada saat yang sama, dia menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia mengucapkan mantra terkuat yang dia miliki sebagai kultivator Void Tribulan. Dao logam emas. Saat dia meraung, cahaya keemasan mengelilinginya, membentuk lapisan pelindung di sekelilingnya. Dia tampak seperti pertempuran surgawi yang harus dihormati. Iblis kekuatan besar. Raungan kedua datang dari cahaya keemasan. Gas hitam muncul dan mengelilingi cahaya keemasan untuk membentuk Dewa Iblis yang lebih besar. Dewa Iblis itu terlihat galak dan mengenakan baju besi yang terbuat dari kabut hitam yang mengeluarkan aura penghancur, seolah bisa menghancurkan dunia. Itu membentuk kepalan tangan, yang menyebabkan suara letupan bergema, dan bertabrakan dengan pedang Yin milik Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Bilah Yin Wang Lin bertabrakan dengan Dewa Iblis. Bilah Yin milik Wang Lin berisi kultivasi penuhnya, sehingga pedang itu memotong tangan Dewa Iblis seperti sedang memotong kertas. Tidak ada perlawanan saat pedang itu menembus semua harta karun, menembus lengan Dewa Iblis, dan menembus tubuh Dewa Iblis, mendarat di tubuh emas lelaki tua berjubah emas. Cahaya keemasan bergetar dan lelaki tua di dalam itu batuk seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat dan matanya dipenuhi ketakutan. Dewa Iblis di sekelilingnya terpotong menjadi dua oleh pedang Wang Lin seolah tidak bisa menahan sama sekali. Dewa Iblis runtuh dan cahaya keemasan bergetar. Tubuh asli 5 elemen Wang Lin mendekat dengan Bilah Yin dan menebas cahaya keemasan di sekitar lelaki tua itu. Cahaya keemasan bergetar dan meletus dengan suara cermin yang runtuh. Cahaya itu pecah berkeping-keping, memperlihatkan lelaki tua berjubah emas, yang dipenuhi dengan keputusasaan. Ketakutan dan kengerian di mata lelaki tua berjubah emas itu digantikan oleh pedang Yin yang menggelegar. Guntur bergemuruh saat esensi guntur Wang Lin ditebang dengan pedang Yin-nya. Dengan tebasan ini, pedang Yin guntur bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan melintasi leher lelaki tua itu. Darah menyembur keluar saat kepala lelaki tua itu terpenggal dan jiwa aslinya roboh ke pedang. Yang Mulia Tribulan kekosongan mati seperti ini. Semua ini terjadi terlalu cepat untuk bereaksi oleh 30.000 anggota Sekte Dao Iblis. Penatua yang mereka hormati, yang memiliki kekuatan menembus surga, kepalanya dipenggal dan tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Saat lelaki tua itu meninggal, lelaki berjubah merah itu mendekat. Wajahnya menjadi pucat dan pupil matanya mengecil. Dia sangat ketakutan, dan tanpa ragu-ragu, dia mundur seperti orang gila, mencoba untuk pergi. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan Sekte Dao Iblis. Tidak ada yang lebih penting daripada nyawanya sendiri. Namun, memikirkan untuk melarikan diri sekarang sudah terlambat. Sebenarnya,
Saat Wang Lin membuka formasi kabut, melarikan diri tidak lagi menjadi pilihan bagi para pembudidaya di sini. Wang Lin berbalik dan matanya memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Cahaya keemasan ini berasal dari pecahan pedang leluhur surgawi. Cahaya keemasan melesat langsung ke arah pria berjubah merah yang melarikan diri. Meskipun pria ini adalah Void Tribulan Exalt, dia masih akan tertekan oleh mata Wang Lin. Ketika tatapannya melewati pria berjubah merah itu, hati pria berjubah merah itu bergetar seolah ada pedang yang menusuk jantungnya. Saat ini, Wang Lin mengangkat tangan kirinya dan melambai. Langit seluruh sekte Dao Iblis menjadi gelap, lalu telapak tangan raksasa muncul di langit dan menghantam bumi. Telapak tangan ini memiliki 9 jari. Adegan ini menyebabkan lelaki tua berjubah merah itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Dia mundur seperti orang gila saat dia membentuk segel dan menggunakan semua mantranya. Pada saat yang sama, 30.000 petani di bawah berpencar dengan gila-gilaan meninggalkan bayangan telapak tangan. Namun, telapak tangan raksasa berjari 9 menutupi sebagian besar sekte Dao Iblis. Tidak hanya ada satu telapak tangan. Setelah itu, 2 pohon palem raksasa menyusul. Satu berasal dari tubuh sejati 5 elemen, sedangkan yang kedua berasal dari tubuh sejati esensi guntur. 3 cetakan telapak tangan yang dipenuhi aura destruktif mendekati pria berjubah merah itu. Tubuh pria itu ditutupi kabut merah dalam jumlah besar. Kabut itu berubah menjadi 2 lengan besar dan terangkat seolah-olah akan menopang langit. Bab 1912 Dekrit Kekaisaran tiba. Kedua lengan yang dibentuk oleh kabut merah sepertinya mengandung kekuatan yang tak ada habisnya dan telah membunuh banyak petani untuk membuatnya terkenal. Namun, menghadap telapak tangan Wang Lin, mereka hancur seperti kayu layu. Saat kedua tangan menyentuh cetakan telapak tangan, mereka langsung roboh. Jejak telapak tangan pertama dengan cepat turun dan menyentuh kabut merah di sekitar pria berjubah merah. Kabut tersebar dan pria berjubah merah di dalam meraung dan menggigit ujung lidahnya untuk memuntahkan darah. Dia mengangkat tangannya untuk bertabrakan dengan cetakan telapak tangan sekali lagi. Tubuh darah iblis Dao. Ekspresi pria berjubah merah itu galak dan menunjukkan sedikit kegilaan. Darah keluar dari 36.000 pori-pori di tubuhnya dan menutupinya membentuk tubuh darah. Ada aura iblis Dao yang sangat murni datang dari tubuh darahnya. Tangan kirinya berisi Dao dan tangan kanannya berisi iblis. Saat lengannya terdorong keluar, cetakan telapak tangan pertama runtuh di hadapannya. Ketika cetakan telapak tangan itu roboh, pria berjubah merah itu batuk darah, namun darah tersebut segera diserap olehnya. Dia mundur beberapa langkah dan cetakan telapak tangan kedua mendarat. Rambut pria berjubah merah itu berserakan dan sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya. Satu-satunya yang tersisa hanyalah keengganannya untuk mati dan rasa gila. Kakinya mulai layu dengan cepat dan darah serta dagingnya mulai bergerak. Seluruh daging dan esensinya tampak berkumpul di pelukannya. Lengannya tiba-tiba melebar beberapa kali lipat, membuat pemandangan yang sangat mengejutkan. Wang Lin pernah melihat kepala besar menggunakan mantra semacam ini sebelumnya, tapi mantra itu tidak sehebat mantra pria berjubah merah. Tidak hanya kakinya yang layu, bahkan tubuhnya pun layu. Semua daging dan darah berkumpul di lengannya dan menabrak telapak tangan kedua di langit. Gemuruh yang menggelegar mengguncang dunia. Cetakan telapak tangan kedua yang diciptakan oleh tubuh asli 5 elemen bertabrakan dengan pria berjubah merah.
Cetakan telapak tangan itu roboh dan tubuh pria berjubah merah itu bergetar. Dia terus melangkah mundur, dan lengan kirinya meledak menjadi kabut darah. Matanya dipenuhi keputusasaan. Ketika cetakan telapak tangan ketiga mendekat, dia mengeluarkan raungan terakhir dalam hidupnya. Dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, tapi dia ingin bertarung. Dalam sekejap, dia bergegas ke langit menuju cetakan telapak tangan ketiga. Jiwanya mulai terbakar dan jiwa asalnya mengeluarkan aura destruktif. Pada saat hidup atau mati ini, dia memutuskan untuk membakar hidupnya dengan imbalan lonjakan kekuatan. Tingkat kultivasinya meningkat dari Void Tribulan Exalt dengan gila-gilaan saat dia membakar kekuatan hidupnya. Ketika cetakan telapak tangan ketiga mendekat, budidayanya melonjak ke Golden Exalt. Saat dia menjadi Golden Exalt, cetakan telapak tangan ketiga bertabrakan dengannya dan suara gemuruh bergema. Jejak telapak tangan guntur runtuh, tapi ini hanya guntur biasa, bukan guntur pembantaian. Setelah cetakan telapak tangan tersebar, pria berjubah merah itu terlihat gila. Tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak mati. Dia menatap Wang Lin dan tahu dia hanya punya 10 napas tersisa untuk hidup. Setelah 10 napas, dia akan mati, dan Wang Lin tidak perlu melakukan apapun. Namun, satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bahwa kematian adalah harga 10 napas kekuatan Golden Exalt untuk membunuh Wang Lin, yang telah memaksanya ke dalam situasi ini. Tanpa ragu, dia menyerang Wang Lin. Mati. Dia mengeluarkan raungan sengit yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia mendekati Wang Lin pada napas kedua. Wang Lin tidak mengelak, dia hanya menatap pria berjubah merah itu dengan dingin. Kamu memenuhi syarat untuk menggunakan 70% kekuatanku. Wang Lin bergumam ketika pria berjubah merah itu dekat. Dia mengangkat tangan kanannya dan pedang Yin ditarik kembali. Matanya berbinar dan tubuh sejati 5 elemen serta tubuh sejati esensi guntur menyatu dengannya. Lalu dia melayangkan pukulan ke pria berjubah merah itu. Pukulan ini adalah 70% dari kekuatan Wang Lin. Pukulan ini adalah perpaduan dari budidaya Dao kuno dan Void Tribulan miliknya. Dengan pembuluh darah surgawi melepaskan 70% kekuatannya. Pukulannya terlihat tidak berdaya, namun menyebabkan dunia berubah warna dan bergetar. Kekosongan di antara keduanya terdistorsi dan riak bergema. Pukulan Wang Lin sepertinya melampaui ruang dan waktu saat mendarat di dada pria berjubah merah itu. Tubuh pria berjubah merah Golden Exalt bergetar. Dia mengungkapkan senyuman pahit saat tubuhnya meledak. Dia masih memiliki 7 napas kekuatan Golden Exalt, tetapi tidak perlu menghabiskan waktu itu. Saat dia meninggal, pria berjubah merah itu dengan jelas tahu betapa kuatnya Wang Lin. Dia bukan tandingan Wang Lin. Meskipun dia telah membakar jiwa dan hidupnya, dia masih bukan tandingan Wang Lin. Apakah ini Golden Exalt? Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Dia hanya menggunakan 70% dari kekuatannya, tapi dia merasakan betapa kuatnya Golden Exalt. Ketika pria berjubah merah itu meninggal, 30.000 penggarap dan puluhan penggarap langkah ketiga berpencar untuk melarikan diri. Namun, Wang Lin telah menyegel Sekte Dao Iblis, sehingga mereka tidak dapat melarikan diri. Wang Lin berdiri di sana dengan tatapan dingin. Dia melihat ke danau di tengah sekte dan pulau di danau. Kamu tetap tidak mau menunjukkan dirimu. Kata-kata Wang Lin bergema seperti guntur, tetapi tidak ada suara yang keluar dari danau.
Apakah kamu mencoba menerobos? Aku akan memberimu kesempatan. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan dia muncul di samping kultivator langkah ketiga dari Sekte Dao Iblis. Jarinya menyapu dan sebuah kepala terbang. Kalian semua seharusnya tidak bergabung dengan Sekte Dao Iblis. Wang Lin berbalik dan melangkah pergi. Dia muncul di hadapan kultivator langkah ketiga lainnya, dan ketika orang itu melolong, jarinya menembus dahi orang itu. Pada saat yang sama, segel di sekitar Sekte Dao Iblis bergemuruh. Segel di sekitar sekte itu dengan cepat menyusut. Setiap penggarap Sekte Dao Iblis yang menyentuh segel itu akan mati. Karena Wang Lin mengatakan dia akan menghancurkan sekte tersebut, dia akan menghancurkan sekte tersebut. Tidak ada satupun anggota yang diizinkan melarikan diri. Wang Lin dengan acuh tak acuh bergerak dan membunuh lusinan pembudidaya langkah ketiga satu persatu. Dia berdiri di tepi danau yang setengah kosong dan memandang ke pulau. Jeritan memasuki telinganya ketika sejumlah besar 30.000 pembudidaya Sekte Dao Iblis meninggal. Jeritan menyedihkan ini terus bergema di seluruh dunia. Mereka memasuki telinga Wang Lin dan juga jantung Master Sekte Iblis Dao Sekte, yang masih dalam budidaya pintu tertutup. Ekspresi Master Sekte Iblis Dao Sekte terdistorsi. Matanya merah, tapi dia terus menahannya. Dia tidak berani pergi. Dia tidak berani. Dia telah menyaksikan Wang Lin membunuh lelaki tua berjubah emas itu dan melihat lelaki berjubah merah itu mengorbankan nyawanya sendiri untuk mencapai budidaya Golden Exalt. Namun, yang membuatnya gemetar adalah pukulan Wang Lin. Pukulan yang tampak sederhana itu langsung membunuh Golden Exalt. Master Sekte Iblis Dao Sekte telah meramal ribuan kali untuk melihat apakah dia bisa selamat dari pukulan itu. Setelah melakukannya lebih dari 1000 kali, dia meninggal 50%. Namun, ini hanya 70% dari kekuatan Wang Lin. Setelah Wang Lin menggunakan kekuatan penuh, konsekuensinya sangat jelas. Terlebih lagi, Master Sekte Iblis Dao dengan jelas mengetahui bahwa Wang Lin masih memiliki pelindung jiwa banteng surgawi. Wang Lin bahkan belum menggunakan armornya. Aku tidak bisa keluar. Saya sudah melaporkan masalah ini kepada leluhur lama. Aku tidak tahu apakah dia bisa buru-buru kembali, jeritan dari luar membuat. Hatinya sakit, tapi ekspresinya segera menjadi dingin. Jadi bagaimana jika mereka mati? Bahkan jika seluruh Sekte Dao Iblis mati, selama aku masih hidup, itu dapat dibangun kembali. Semakin banyak kematian dan kehancuran yang terjadi, semakin besar kemungkinan membuat marah leluhur lama. Dan saya juga punya rencana cadangan. Perjanjian antara aku dan Banteng Hijau terhormat dari Sekte Jiwa Agung telah berakhir. Pertarungan terakhir pasti sedang terjadi sekarang. Kedua benua telah memainkan drama ini selama puluhan ribu tahun. Dalam 100 tahun terakhir, kami menjadikannya lebih nyata dengan mengorbankan sejumlah besar petani. Menggunakan harga ini, kita harus bisa menarik perhatian keluarga kerajaan. Kaisar Langit yang keluar dari budidaya pintu tertutup lebih dari 100 tahun yang lalu pasti telah memperhatikan, dekrit kekaisaran akan dikirimkan. Master Sekte Iblis Dao Sekte menahan teriakan dari luar ketika matanya menjadi dingin. Di luar, Wang Lin memandangi danau dan melihat bayangan bergerak di bawah air. Segel yang berkontraksi dengan cepat telah membunuh sebagian besar pembudidaya Sekte Dao Iblis dan menghancurkan sejumlah besar bangunan, meninggalkan sekte tersebut dalam reruntuhan. Itu mengembun menuju tengah danau. Pada saat ini,
Di benua banteng surgawi, sebuah peristiwa besar terjadi. Sekte Guiyi dikelilingi oleh banyak kultivator dari benua iblis hijau. Mereka memulai pembantaian gila-gilaan dalam upaya membuka formasi Sekte Guiyi. Kedua belah pihak memiliki 7 atau 8 orang jenius yang telah bangkit, dan kedua pasukan bertempur tanpa mempedulikan kematian. Semua penggarap Void Tribulan, termasuk Master Sekte dan beberapa penggarap Void Tribulan dari benua setan hijau, semuanya mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Pada saat ini, langit ditutupi oleh cahaya keemasan yang mengerikan. Di bawah cahaya keemasan ini, semua pembudidaya di dalam dan di luar Sekte Guiyi berhenti berkelahi dan memandang ke langit dengan ngeri. Gelombang tekanan tak berujung datang dari langit dan turun. Sosok emas dengan tenang berdiri di dalam cahaya keemasan dan melihat ke bawah. Benua banteng surgawi, benua setan hijau, semua anggota klan surgawi, terimalah dekrit ini. Ada dua lagi sosok yang sama. Satu muncul di luar sekte jiwa besar dan satu lagi bergerak dengan kecepatan yang tak terlukiskan menuju benua setan hijau. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.